Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Jul Adrian Das, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2A. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait budaya anti korupsi di lingkungan keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi material. Tindakan tersebut dipandang dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat, di mana korupsi disebabkan oleh adanya sikap tidak terpuji dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, mendengar pengertian korupsi tadi, maka korupsi haruslah dipandang sebagai kejahatan luar biasa, yang karenanya kita memerlukan upaya besar untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Nah, kita sebagai masyarakat, mahasiswa maupun sebagai anggota keluarga difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi dalam diri dan lingkungan. Contoh dari kasus korupsi di lingkungan keluarga misalnya seperti ada seorang anak yang dimintai tolong oleh ibunya untuk membeli sesuatu di pasar, dan si ibu ini memberikan uang lebih kepada si anak. Tetapi sesampainya si anak ini di rumahnya, ia malah berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja dari ibunya. Tentu ini merupakan contoh tindakan korupsi di lingkungan keluarga. Pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah peran keluarga dalam pencegahan korupsi? Jawabannya adalah tentu sangat penting, karena keluarga merupakan inti dari pembangunan karakteristik dan sikap anti korupsi pada anggota keluarganya, sehingga keluarga memiliki pengaruh besar dalam mencegah dan memberantas korupsi mulai dari akarnya. Korupsi sendiri dapat diberantas dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui bersama, terdapat 9 nilai anti korupsi, yaitu yang pertama adalah nilai kejujuran. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan keluarga. Tanpa sifat jujur dalam keluarga di antara suami, istri, anak, dan orang tua itu tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Sehingga ayah, ibu, dan anak haruslah menerapkan sikap jujur, terbuka, dan tidak suka berbohong kepada orang lain. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kepedulian. Nilai kepedulian yaitu dengan membiasakan bersikap peduli terhadap keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Sebab kita tidak hidup sendiri di atas muka bumi ini, melainkan juga ada orang lain di sekitar kita. Kemudian nilai yang ketiga adalah kemandirian. Nah, nilai kemandirian ini dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri dengan mengerjakan segala sesuatu secara mandiri, dalam artian tidak membiasakan bergantung pada orang lain. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai kedisiplinan, yaitu dengan menerapkan sikap disiplin dalam rumah. Misalnya kita harus membiasakan disiplin waktu dalam hal belajar, bermain, dan lain-lain. Kemudian nilai yang kelima adalah tanggung jawab. Misalnya ada orang tua tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya dan tidak mengajari anak-anaknya. Tentu saja anak-anaknya akan mengalami kesusahan dan mengalami kebodohan. Oleh karenanya, sikap tanggung jawab juga merupakan hal yang penting. Kemudian nilai yang keenam adalah nilai kerja keras. Dengan membudayakan sikap kerja keras, maka anggota keluarga akan terbiasa untuk mencapai sesuatu. Itu haruslah diikuti dengan sikap kerja keras, bukan dengan jalan pintas. Nilai selanjutnya adalah kesederhanaan.
Hal ini perlu diterapkan pada anak usia dini tentang bagaimana pentingnya hidup sederhana. Kita tidak mudah mengeluh, apapun yang kita punya kita harus tetap selalu bersyukur. Sebab gaya hidup mewah jika tidak terpenuhi, maka seseorang akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginan tersebut. Salah satunya adalah dengan jalan korupsi. Nilai yang kedelapan adalah keberanian. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan anggota keluarga itu dibutuhkan juga yang namanya kerja keras. Dalam melakukan sesuatu, kita harus menghargai proses, bukan hasil semata. Belajar dengan sungguh-sungguh dalam memperoleh apa yang ingin dicapai. Berani untuk mengakui jika kita salah, berani untuk menolak apabila ada sesuatu hal yang dianggap tidak benar. Kemudian nilai yang ke-9 adalah nilai keadilan. Orang tua berperilaku adil terhadap anak-anaknya secara tidak langsung akan tertanam pada diri si anak untuk mencontohi perilaku adil dari orang tuanya. Nah, perlu kita ketahui, di samping ke-9 nilai yang sudah saya sebutkan tadi, bentuk dari peran keluarga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai individu-individu harus dimulai dari diri pribadi dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terjerumus dan berniat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada, terutama norma agama, karena semua kejadian atau perbuatan berawal dari niat di dalam diri pribadi seseorang. Apabila benteng keimanan dan ketakwaan sudah sangat kukuh serta niat yang telah bulat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau korupsi, maka semua bentuk kejelekan atau keburukan yang ada itu dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang buruk itu akan sulit masuk ke dalam diri kita, yang dikarenakan telah tertanam keimanan dan ketakwaan serta niat yang baik karena Tuhan Yang Maha Esa dan takut kepada Tuhan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai apa itu korupsi, kemudian apa peran keluarga dalam mencegah korupsi, serta apa saja nilai-nilai anti korupsi. Dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga ini, maka secara tidak langsung kita telah mencegah sikap-sikap korupsi sejak awal. Tujuan akhirnya bukan hanya perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat, akan tetapi juga mampu memunculkan tatanan sosial yang baru dan bebas dengan korupsi. Sekian dari saya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.